Kamu kerja, saya ngomong baik-baik. Ya kenapa ibu main buka-buka langsung? Kenapa nggak ngomong sama saya? Kalau nggak ngerti kan ibu tahu sistem COD kayak mana. Jangan saya nak perut ibu aja bu. Marah kalau nggak cocok, dia bilang sama saya bisa tukar. Pernah belanja online nggak ibu bu? Saya tahu, karena saya udah bilang kalau barang udah cocok, dia bilang kak. Makanya tanya sama saya bu, jangan ibu main buka-buka. Saya ngomong nggak? Kamu bisa dengar nggak? Lihat dari tadi, badan nggak rusak nggak apa. Ya udah rapiin. Ya goblok, goblok. Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok. Dari tadi dia tak ngomong udah tahan, berarti goblok. Jadi rasa deg-degan teh muncul, rasa hayang balik muncul ngirim ke Imah. Biji ya. Paket. Hai dari Jambaban Satria Gudang Atas. Obrolan Gudang Atas. Halo semuanya, balik lagi di Obrolan Gudang Atas. Let's go. Buat teman-teman semua, selamat beribadah puasa. Selamat ya menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Semoga puasanya diterima. Betul banget. Dan tidak ada gangguan dari luar ya. Nah, Iya. betul. Iya. Dan pada video kali ini ada motor lewat. Jadi kita biasa ya di Gudang Atas kan banyak gangguan gitu. Yoi, betul. Natural. Natural lah. Oh iya, bagi teman-teman nih ngelihatnya kayak yang aneh nih. Kok beda? Kok ada Satria berkumis? Kok ada mendiang Glenn gitu. Legend. Ya, jadi kita ada Bang Eki sebagai Yes, pengganti everybody. Bangsat karena Bangsat lagi sakit. Tapi tetap abang ya konteksnya. Oh iya, itu tetap abang. Ya kan Yang itu abangsat. Ya gitu, Bangsat. Itu Bangsat, ini Bangkil. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton Ogut dari awal pasti tahu nih di episode 2 ada siapa. Ya, betul banget. Karena sebenarnya Bang Ekil ini tuh di belakang layar. Di belakang Yes. layar. Tapi bisa menjadi pengganti cadangan. Yes, Pemain betul. cadangan. Pemain cadangan. Hati-hati kamu Satria digantikan. Hati-hati Bang kamu, Eki. hey. Bentar lagi ganti yang tempel benget aing. Kita doain aja semoga Bangsat cepat sembuh, semoga Amin. diangkat penyakitnya gitu. Betul. Diangkat kemana? Diangkat kemana ya? Ada lagi diangkat. Pokoknya diangkat aja. Ya, tanpa berlama-lama, jadi di video kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. The one and only Gali everybody. Ya, sebelumnya maaf sambil ngerokok biar lebih santai. Oh, oke, santai. Di sini memang santai. Ogut emang santai. Iya, kita ngobrol biasa lah, santai aja ngerokok. Oke. Nah, siapa sih dari Gali ini? Jadi, Gali ini adalah seseorang mungkin yang berkecimpung di dunia e-commerce. Waduh, ini orang pasti ini banget ya, sibuk banget gitu. Karena Sibuk. e-commerce. Iya, Apalagi apalagi ramai banget. saat Ramadan. Wah, pasti banyak yang bisnis, yang Betul beli banget. diskon. Wah, banyak banget. Ini penonton order tuh banyak ya. Customer Kejar banyak goals. Goals. Iya. Gimik. Hey, gimme. Ya, jadi buat teman-teman semua yang punya usaha di e-commerce, Nah, betul banget. pokoknya kalau kalian nonton video ini gak akan nyesel karena akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yes, betul banget. So, Gali gimana kabarnya? Iya, Alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Alhamdulillah masih full. Full, oke. Mantap. Masih clean sheet. Iya. Dan akan terus clean sheet. Oke, Ya, mantap. Iya. Jangan ada bolong-bolong Iya. ya. Iya. Udah gede kan masa? Mana kecil ya. Iya, anak kecil, anak-anak TK. Anak TK. Ponakan Ogut nih, masih pada SD kelas 3 puasanya tamat terus. Masa kita sebagai orang dewasa masa kalah sama Jadi harus memberikan anak contoh SD, ya. gitu. Harus memberikan contoh yang baik gitu kan. Ya kan? Iya, betul. Betul lagi. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Jangan ya. Untung videonya tidak keluar ya. Jangan. Masih puasa awal ya. Kacau. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebenarnya aku tuh pengen tahu nih di dunia e-commerce itu kan selalu bermasalah tentang COD. Nah, ya banyak banget kasus-kasus tuh yang viral. Ibu-ibu marah ke kurir. Padahal bukan salah kurir. Nah, gitu. Kurirnya dikejar anjing. Itu yang beta itu kan. Iya, betul banget. Kenapa nih bisa terjadi hal-hal yang seperti itu? Apakah kurangnya edukasi atau gimana gitu? Sebenarnya ya kalau misalkan COD
itu tuh kayaknya lebih ke kurang edukasi ke ini pembeli ya. Oke. Pembeli. Iya, sebenarnya mungkin di beberapa e-commerce baik yang warna-warni lah ya bebas. Sebenarnya COD itu ada ada syarat dan ketentuannya gitu. Kalau misalkan ternyata si barang yang diterima ini nggak sesuai, itu nggak usah marah-marahin si kurir, karena kurir kan tugasnya cuma nganterin ya gitu. Ada syarat, ada prosedurnya lah gitu. Kalau misalkan SOP lah ya. ada SOP. Kalau misalkan nih si barang nggak sesuai, terima dulu aja, nanti dibalikin gitu. Dan emang juga biasanya si penjual juga itu tuh emang emang ada syaratnya juga gitu. Kenapa harus mengaktifkan COD dan lain sebagainya. Gitu sih. Dan misalkan amit-amitnya barangnya salah atau reject pun pasti sellernya pasti bertanggung jawab gitu kan. Pasti. Karena gimana emang kan kita ya rata-rata menggunakan lah ya. E-commerce mau yang oranye, mau yang hijau, mau yang biru, mau yang banyak lah. Banyak. Ada tuh dimana kalau ketika barang setelah datang itu kan ada 2 pilihan tuh, ada klik selesai sama ada satu lagi tuh mengajukan pengembalian barang. Refund lah. Nah itu jadi buat teman-teman semua gitu kan, ya gimana ya, lucu juga ya disebutnya ya. Gak nyambung gitu, kasihan kurir ya. Jadi balik lagi ke itu. Kekurangan edukasi. Saya kan kalau kurir nih cuman nganterin aja kan tugasnya. Betul. Dan itu pun dari salah satu perusahaan jasa kirim lah. Oh iya betul. Tidak ada sangkut paut sama penjual maupun si e-commerce-nya gitu. Masa disalahin kurirnya gitu. Nah, iya betul. Sampai di anjing-anjingin. Iya, gitu itu kan. kasihan, maksudnya kan sama-sama ya mencari itu kerjaannya lah ya gitu kan. Kebayang masih kayak ini nganterin nih, ada yang beli sepatu gitu kan. Sepatu Yeezy. Jangan sebut merek dong. Oh ya, enggak disponsorin. Enggak apa-apa itu kan. Ya siapa tahu lah nanti ada sponsor lah. Siapa tahu Adidas nonton ini nanti. Ya ganti, ada yang beli sepatu Walau gitu kan. Tiba-tiba yang datang sepatu Barbie gitu kan kecil. Iya. Nah itu tuh kan emang maksudnya mindset ya, kalau aku dipikir-pikir sih mindset pembeli itu kan selalu berpikirnya ya kenapa ada COD berarti kan kita bayarnya itu setelah dapat barang ya. Berarti harus dicek dulu nih baru kita bayar. Pasti mindsetnya gitu. Betul. Nah makanya mereka kebanyakan nggak mau ngasih duit dulu atau disuruh kembali lagi balik lagi karena nggak sesuai kan. Jadi logika yang sederhana gitu tuh kalau kata aku ya. Iya. Nah, Lik, mau nanya juga, apakah edukasi ini maksudnya terlampir di e-commerce-nya atau kesadaran masyarakatnya? Sebenarnya untuk emang masih agak ini ya, maksudnya si COD ini sendiri itu si edukasinya nggak langsung dijelasin gitu, kayak misalkan ada video langsungnya atau gimana gitu, atau misalkan ada artikelnya dan sebagainya, cuman lebih ke kesadaran sih. Soalnya kan ya layaknya kita bayar pakai cashless lah atau pakai e-wallet gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tuh jadi emang kesadaran si pembeli, tapi sebenarnya ada juga loh si artikelnya atau misalkan gimana sih sebenarnya si COD itu tuh gitu. Gimana sih sebagai pembeli kita melakukan COD gitu. Sebagai customer juga kita harus jadi smart gitu. Iya, makanya. Jadi, tapi memang kalau aku lihat dari e-commerce memang awal-awal ya, mungkin karena kita juga kaget gitu, shock sama adanya suatu sistem yang kita bisa bayar itu nggak perlu ditransfer praktis gitu kan. lah gitu. Praktis gitu kan, datang dulu barangnya baru kita bayar. Ya jadi ya memang buat teman-teman semua yang menggunakan e-commerce, baca Iqro. Bacalah. Kan yang nonton nggak semua muslim. Iqro kan nggak tahu apa yang orang Kristen bacalah gitu. Syarat dan ketentuan di situ. Jadilah smart buyer. Nah itu sih betul banget. Tapi ada yang ini aku tuh ada yang menyalahkan juga e-commerce-nya. Kenapa tuh? Karena terlalu cepat mengadakan sistem COD. Sedangkan si pembelian atau pembelinya gitu tuh belumnya teredukasi gitu. Nah, kalau menurut Gali itu gimana? Apakah betul tanggapan seperti itu? Sebenarnya di negara inilah ya. Emang semuanya tuh semua
siap nggak siap sih dengan sesuatu hal apapun ya. Betul. Nggak termasuk COD aja gitu. Dan emang ketika nih sistem COD ini ada, ya emang harus siap. Gitu. Jadi bukan kenapa harus nyalain e-commerce dan lain sebagainya. Ibaratin gini lah, e-commerce itu adalah sebuah pasar kayak pasar biasa lah, tapi dalam versi online gitu. Iya, betul. Ketika kita ke pasar juga kita harus mentaati aturan yang ada di pasar biasanya gitu kan. Betul. Mentaati apa ya prosedur yang si penjual kasih kayak gitu kan. Nah kalau misalkan si pembeli nggak menaati tersebut, berarti otomatis salah si pembeli gitu. Betul. Karena pembelinya kurang teliti ya, balik lagi ke tadi lah, harus jadi smart buyer gitu. Iya betul banget. Nah kan kalau di pasar kan pasti ada preman. Soalnya aku mikirnya gini, kalau di analogin sama pasar berarti kan ada preman. Di kamus ada nggak ya? Dia memikirkan bajak laut e-commerce. Kayaknya ada. Bajak laut. Jadi siap jadi preman. Preman apa nih? Preman e-commerce. Preman e-commerce. Gak ada naik level. Tagih langsung. Daripada pasar dulu kan e-commerce lah. E-commerce. Karena butuh kehidupan juga ya. Kehidupan. Betul. Cuan gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih yang tentang COD ini? Tentang COD. Oh ya biasanya gini nih. Ada mungkin orderan fiktif nih. Kayak misalkan kita nggak pesan apa-apa, tapi tiba-tiba ada barang yang datang, ada paket gitu. Paket suara paling gitu soal dengan suara ini. Tapi bayarnya COD padahal nggak pesan apa-apa dong. Jadi kalau misalkan ada paket yang kita nggak mesen, dengan keluarga kita nggak mesen apa-apa, terus ada yang bayar COD, mending jangan diambil gitu, karena takutnya tuh orderan fiktif yang emang memanfaatkan aja. Gitu. Iya. Penipuan. Tapi bentar, ngomongin masalah COD yang fiktif ini, gue juga pernah. Wah, gitu. serius. Datang ke rumah bukan tiba-tiba gimmick, kan? Bukan ini serius. datang ke rumah gitu. Jadi ceritanya si tukangnya nih, kurirnya datang nih. Nyokap nggak mesen apa-apa nih, nggak mesen apa-apa. Gitu datang, set ngasih barang, COD harus dibayar. Ya bukan masalah harga sih kan, kan kita nggak tahu. Ya otomatis nyokap nolak dong. Nolak dong dengan gimana pun ya, karena kita nggak mesen gitu. Betul. Si ininya marah-marah. Si kurirnya. Tapi ada tulisannya dari kurir apa gitu. Iya. Oh, ada. E-commerce apa ada tulisannya. Wah, berarti itu oknum-oknum, tolonglah hentikan. Cari uang yang halal. Seperti yang Bapak di belakang sana, cari uang yang halal. Tapi maksudnya berarti itu ada kong kali kong juga nggak sih? Sama siapa? Itu kan tahu alamatnya. Oh iya benar. Itu tahu alamat dari Jadi sempat ngelihat video di YouTube, di Facebook kalau nggak salah ya. Di Facebook banget nih. Lu lihat lah lagi selingan, lihat iklan, terus ada video. Jadi parodi iklan drama Cina gitulah, drama Cina. Jadi ternyata kenapa mereka bisa tahu? Misalnya kita beli barang barang. Nah, itu kan kita dicantumin nih alamat itu dibuang ke sampah dan diambil sama orang. Katanya sih begitu yang di drama itu ya. Ya entah ditirukan di Indonesia, tapi tolong guys jangan hentikan lah. Iya. Berarti tips-tipsnya buat kalau lihat dari itu tuh berarti ketika kita membeli barang, dapat barang nih. Kan ada tuh stikernya tuh. Sebelum kalian buang tuh ya sobek-sobek dulu atau bakar. Jangan sih kalau dibakar, jangan sih. Kenapa? Kan takutnya polusi udara. Environment banget anaknya. Tidak bisa. Yang dibakar tuh jangan paketnya. Apa? Tapi kenangan mantan. Foto-foto dibakar. Bakar. Mereka semua bakar. Kalau itu setuju. Ya betul. Iya sih itu. Ngomongin tentang tadi kurir-kurir kan udah ya, tentang dunia COD. Nah sekarang yang happy-happynya nih bagi para customer, yaitu diskon. Betul banget. Sampai Rp1. Nah, wah gila, berlomba-lomba nih. Wah ada promo dua kita Rp1. Nah, Rp1 beli apa kok? Serius ada. Jadi kayak di e-commerce nih tanggal sekian nih. Tanggal cantik biasanya. Aku pernah, wah ini ada iPhone 13. Wah, liatin terus. Di jam 12 tank akan diskon. Katanya sampai dengan Rp1. Waduh. Oke, siap. Jam 12 tank reload. Dapat tuh. Susah reloadnya. Lewat 5 menit. Baru muncul langsung habis. What? Skamas, penipuan. Udah nunggu dari kemarin. Udah. Nah itu teh bener apa enggak? Oke, sebenarnya kalau misalkan si Rp1 ya, sebenarnya
mungkin ada beberapa e-commerce ya yang menerapkan seperti itu juga ada 3 pilihan biasanya ada yang Rp1, ada yang 1.000 sama yang 10.000. Nah sebenarnya itu tuh emang ada gitu. Nah biasanya juga ada syarat si penjual untuk ikut campaign-nya kan misalkan kayak kemarin nih baru banget 44 Ya. terus sebelumnya ada 33 gitu. Nah biasanya ketika si penjual atau si seller ini mau ikut campaign-nya itu ada persyaratannya tuh sertakan produk harga 1.000 atau misalkan harga 10.000 atau harga Rp1. Nah emang sebenarnya ada gitu. Cuman emang kenapa setiap kita mau coba habis itu tuh adalah kalau misalkan yang aku lihat ya di beberapa media itu tuh ada kayak botnya gitu. Jadi ada yang emang bikin bot gitu biar ketika pas 0000 itu tuh langsung kebeli. Otomatis gitu. Otomatis. Padahal itu yang curangnya di situ. Dari si e-commerce sendiri mah nggak ada yang curang gitu. Jadi emang ada oknum gitu Iya, yang ada oknum. ingin botnya gitu. Iya. Jadi nggak fair gitu kayak. Iya, Jadi nggak fair. nggak tepat sasaran gitu kok. Iya. Jadinya gitu kan. Oh, jadi itu tuh bukan tipu daya dari bukan dari e-commerce-nya, bukan dari sellernya. Oh, berarti ada oknum yang Tapi gimana ya kalau dari kita botnya saling bersaing gimana ya? Coba tuh. Bisa jadi. Iya kan? bener. Gimana? Tapi yang jelas sih aku nggak terima karena jadi nggak fair Iya, gitu. Udah nunggu berjam-jam nunggunya. Ini mah ya jari lawan bot ya nggak bisa dong gitu kan. Harus cepat jarinya kan geraknya kan. Apa tuh? Ya jari permainan aku pakai jari. Pakai apa kok? Main apa? Pilok. Pakai jari kan bener kan? Jolok. Ini men. Jolok apa nih? Oh jadi ada bot ya di belakang situ ya? Yang aku tahu ya, itu kan dari media-media emang ada bot. Jadi sebenarnya aku juga pernah lihat sih video yang menampilkan bahwa gimana sih si cara bot ini bekerja gitu. Dan ketika pas 00 tuh langsung kepesan gitu. Nah itu. Jadi program gitu ya? Iya. Gitu. Tapi niat sih itu yang bikin bot ya. Iya. Niat dan pintar. Iya, pintar. Tapi jadi bisa jadi usaha gitu nggak sih? Iya. Dia beli-beliin terus tuh barang gitu. ya, Dia jual lagi. Menimbun barang gitu. Tapi otaknya nggak sebanding sama harganya. Iya betul. Betul. Saya tidak sebanding dengan harganya. Betul juga. Dapat iPhone 13 Rp1. Ya lumayan gitu Iya, kan. Bukan lumayan lagi. Lumayan gitu kan. Anda bisa membuat bot itu bisa beli iPhone. Iya. Ngejual lagi. Wow, udah tua. Itu mah Rp1 mah kayak saldo rekening saya. Wow. Tolong Sultan RH Motor, tolong ini kasihan. Ini kasihan. Tolong diberi amunisi. Saya butuh Giveaway, mana giveaway? giveaway. Hanya butuh kendaraan operasional ya. Nah, katanya mau ngasih Mercy kan? Sip, ditunggu. Ya. Oke, jadi ya gitu ya berarti ya buat teman-teman semua. Ya kalau kalian bisa mengalahkan bot, Perbandingannya 1:1 juta mungkin ya. bisa Wah, jadi kayak untuk lebih lah ya. lihat latihan lah berapa gitu juta gitu. lah ya. Iya. Iya. Nah, tapi kita belum bicara nih kehidupan di balik layar Nah, seorang pegawai yang bekerja di e-commerce. Pasti kan sibuk banget gitu kan tiap hari apalagi rame. Ramadan dan Lebaran. iya. Kan banyak yang beli tuh. Gimana tuh? Order. Ke apa hektiknya kantor tuh kayak gimana? Kehentikan. Sebelumnya boleh minjem korek nggak? Oh boleh. Satu. Wah ini Bang Ben. Iya. Kan korek saya ini. Saya takut dimaling. Kan gimmick Bang Igil gimana sih? Soalnya kan ini udah bahas tentang kehidupan gitu ya. Kehidupan jadi harus relax lagi. Iya betul. Bentar ada gimmick. Bentar ada telepon. Siap. Awas tinggal itu. Siap. Hati-hati. Ya siap. Siapa? Jasbus. Jasmus. Presiden Amerika. Mantan Presiden Amerika. Jasbus. Apa katanya? Salam sudah ke Gali. Oh enggak. Soalnya dari kemarin saya nungguin diskon Rp1. Oh enggak kebagian. Ini benar ya, Gali ini dilihat-lihat mirip siapa gitu ya? Iya. Dia itu mirip siapa? Ada asa nggak asing gitu kan. Enggak asing gitu. Coba gimana kehidupannya? Mirip siapa ya? Ada pernah yang kita undang. Pernah kita undang, itu Ini yang punya kafe. Mirip banget iya. gitu. Kehidupan ya? Kehidupan. Nah, bahas yang tadi itu yang kembaran tadi. Itu mah nanti. Oh, enggak jangan. Sebenarnya Tahu lah mantap. Gimana keadaan di kantornya? Kalau misalkan kehidupan ya sebenarnya emang secara kesibukan hektik banget lah ketika mau menjelang campaign-campaign gitu. Iya. Kayak kemarin 44 terus yang 44 tuh kemarin April. Iya. Maret juga sama
Cuman kalau Maret ada yang di tanggal 3-nya, ada yang di tanggal lainnya gitu. Ada beberapa gitu. Nah, emang hektik banget sih sebenarnya karena kerjaannya. Jadi emang ada berbagai macam inilah bagian lah ya. Dan sebenarnya aku kalau misalkan aku kerjanya di business development-nya gitu. Yang coba membantu para si penjual biar naikin penjualannya lah. Atau kalau misalkan nih si penjual ini ada kendala atau apa di e-commerce, aku coba bantu gitu. Gimana? Sorry motong nih. Berarti slash-nya sebagai konsultan juga. Bahasa kerennya konsultan. Oke. Konsultan berarti. Ya. Mantap nih. Tapi sebenarnya bukan konsultan gitu ya secara penamaan. Tadi balik lagi di business development gitu. Kehidupannya kencang ini. Tapi apa nih kalau kerjanya 9 to 5 atau gimana? Atau 9 to Kalau misalkan kerjaan ya, kalau aku sendiri emang matok untuk 9 to 5 aja, walaupun emang bisa sampai 24 jam, memang sebenarnya bisa banget gitu. Tapi tetap office hour berarti. Office hour. Berarti sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat aja, walaupun sempat Kenapa office hour kan yang sehat? Enggak, takutnya kan kerjanya di luar itu. Ada yang sampai tidur nanti di sana, nggak bisa, maksudnya nggak bisa pulang karena banyak orderan. Dia lupa Banyak istri. Iya benar. Enggak, sebenarnya gini Dar, bukan kerja di sana, di rumah juga tetap kerja gitu. Kalau misalkan sampai WFH kan sekarang mah udah canggih lah gitu ya. Nggak usah ke kantor juga. Aku juga emang jarang banget ke kantor gitu. Seringnya WFH gitu. Berarti kehidupannya memang sesibuk itu gitu. Bisa officeless. Kita ini sebagai pegawai lebih beruntung ketika nggak ada campaign gitu. Itu Karena beban kerjaan berkurang. Iya, Lebih santai lebih lah ya. santai gitu. Masih bisa main Valorant mungkin. Main Valorant gitu atau Abis apa. ini ads-nya Valorant. Main Valorant. Jadi buat teman-teman semua, ada sisi apa ya namanya ya, dua mata pisau gitu. Buat kalian semua, campaign itu tuh ya beruntung lah gitu ya, buat kita semua untung gitu. Tapi untuk pegawainya ternyata kerja ekstra. Di balik layarnya karena dicambuk-cambuk katanya gitu, bener nggak sih? Kan ada memang sih yang dicambuk di belakangnya. Dicambuk belakangnya. Kerjaannya ternyata ada juga nge-manage seller ya. Iya. Emang berapa yang kamu manage? Sekarang tuh total di 77 seller. Satu orang ya berarti? Satu orang. Ya dari satu pegawai itu 77. Berarti banyak banget ya orang yang buka usaha di. Iya, banyak banget. Tapi Belum juga produknya kan. iya, tapi aku nge-manage seller-seller yang emang mereka produknya bikin sendiri. Jadi home industry itu bukan kan banyak juga ya di e-commerce tuh yang reseller apa dropship doang. Nah, kalau aku emang ya udah nih, kalau misalkan kamu penjual home industry, kamu bikin produk sendiri, oke, coba aku bantu untuk di manage gitu. Youth and Mars kayaknya bisa nih. Aduh, promosi. Boleh ya. Soalnya Sudah terpampang nyata ini. Sudah terpampang nyata. Tapi kalau kehidupan asli gitu bisa nggak di manage? Aku sama kamu di manage. Boleh, mau apa nih, di manage apanya nih? Di manage aku bodoh. Kenapa kurang edukasi atau Aku kurang edukasi jadi bodoh. Nyepet. Aduh guys. Aku bodoh karenamu. Sekarang aku pengen karena apa ya? Karena aku juga kan ada brand lah ya yang jual di e-commerce. Pengen tahu nih. Mungkin teman-teman semua juga di rumah pengen tahu apa sih tip and trick jualan di e-commerce menurut pandangan seorang pegawai yang bekerja di sana. Apalagi bidangnya pas lagi business development. Iya. Oke, siap. Nah, jadi sebenarnya gini, menyambung tadi yang soal kehidupan ya, kita serempet dikit juga. Tips and trick sama kehidupan aku pribadi. Soalnya kan aku berhubungan banget nih sama si seller. Oh iya gitu. Nah, yang pertama adalah baca. Jadi kadang gini, ada kalau misalkan si seller nih mau ikutan campaign, aku ngejelasin, aku kasih baca apa artikelnya gitu atau materinya apa dan lain sebagainya. Pas sudah kesini ketika aku mau nagih, balik lagi ke yang awal yang produk Rp1 lah atau bahkan Rp1.000. Nah, aku mau nagih nih produk Rp1.000 biar si seller ini bisa masuk di campaign. Kalau misalkan dia
apa namanya nggak baca lagi, kadang suka nyalahin kita gitu. Dan lumayan lah gitu. Karena capek juga lah kita ngedengerin kendala seller atau keluhan seller gitu. Contohnya apa tuh biasanya? Ya itu tadi nggak ada produknya gitu atau Jadi kayak kan ada tuh kayak flash sale atau ya di campaign lah gitu kan, di campaign 444 makanya. Mungkin si seller tuh ingin masuk produknya di situ karena emang walaupun memang kalau buat harga kan emang banting banget, tapi kan jadi traffic tuh, trafficnya naik. Mungkin tadi nyalahin ke Gali karena mana produk saya kok nggak ada di situ gitu ya. Iya. Ketika ditagih mana si sellernya kemana gitu. Iya gitu. Jadi aneh gitu, pengen masuk tapi ketika ada sesuatu yang harus disiapkan tidak disiapkan gitu ya. Hilang. Dan ketika kan kita sebelumnya deal-dealan dulu ya ketika mau di manage gitu, mau enggak di manage gitu. Oke, kalau mau ya kita kerja sama lah gitu. Kalau misalkan kita nggak kerja sama, ya dari aku pribadi gitu maupun mungkin banyak orang yang kerjanya sama kayak aku malas juga untuk ke manage gitu. Kalau misalkan si sellernya apa namanya nggak bisa berkompromi gitu atau nggak responsif atau lain sebagainya. Hare-hare lah gitu. Iya. Tapi Li, ada nggak seller yang misalkan dia Udah ketawa duluan, ngomong dulu baru ketawa. lucu nih. Dia kan minta tolong ya sama Gali nih. Penjualan saya kurang nih. Wah itu mah sering banget. Wah, jualan apa? Tanya kan. Terus apa jualan? Jualan seledri. Jualan seledri aja. Iya sama yang itu tuh yang beli ganja tapi yang dapatnya seledri. Gojek kasihan yang beli. Enggak bukan tahu. Jadi orang itu teh beli ganja. Yang datang seledri terus dia lapor polisi. Lapor polisi. Ditahan nanti dia berarti. Terus dia nggak tahu gitu kan ganja dilarang. Iya, itu pas saya ditipu. Saya beli ganja tapi dapatnya seledri terus polisinya jadi bingung. Kenapa? Yang salah siapa? Nah, jadi gitu tuh. Ya tips yang pertama ya harus responsif. Baca lah. Baca, ikro. Bacalah. Ada lagi? Terus kayak ada sebuah piramida lah kasarnya tuh. Jadi yang paling atas yang paling luas itu adalah seberapa banyak si produk kita itu dilihat orang gitu. Jadi jangan dulu kita bahas yang kejualnya berapa gitu, tapi kita lihat dulu nih yang kejualnya yang dilihatnya berapa sih gitu. Biasanya kalau misalkan hitung-hitungan bisnis ya di luar e-commerce gitu, biasanya tuh orang bakal check out tuh sekitar 1% dari orang yang ngelihat gitu. Kalau misalkan barang kita dilihat oleh 100 orang, kemungkinan ada 1 orang yang beli gitu. Tapi itu minimal ya. Kalau misalkan 1000 ya 10 kayak gitu-gitu. Dapat ilmu baru tuh. Iya. Jadi ada suatu rumus ya mungkinnya atau Algoritma. Bukan algoritma sih. Ya itulah pokoknya. Ini rumus. Berbandingannya satu banding. Enggak. Algoritma sama rumus apa bedanya Bang itu? Karena ini adalah rumus dari Illuminati. Piramida kita ambil pertanyaannya rumus dan algoritma perbedaannya apa? Beda. Apa bedanya? Jelaskan. Rumus adalah rumus. Tidak usah di-explore. Ya tolong balik lagi Satria. Apa? Jadi 1 banding 100. 1 banding 100. Jadi kemungkinan ya. Tapi bisa lebih. Betul banget. Tapi itu jadi ada patokan sih, bagus sih. Jadi kalau buat yang udah jualan di e-commerce itu perlu diperhatikan gimana caranya barang kalian dilihat karena ada fakta menarik di mana yang beli itu 1 banding 100 itu. Oh iya betul. Iya benar. Kita ketawa aja. Itu benar. Iya. Piramid. Illuminati. Strategi Illuminati. Itu mengkerucut. Teori mengkerucut. Itu mah pahit-pahitnya yang ketika ada 100 orang yang lihat ya 1 lah minimal yang beli gitu 1 gitu. Tapi itu ya average lah minimal. Rata-rata lah gitu. Dan semakin banyak produk kita dilihat mungkin juga semakin juga banyak produk yang terjual gitu kan. Tapi balik lagi nih masuk ke tips yang ketiga sebenarnya adalah bentar matiin rokok dulu ya. Aduh, bisa perlu dibantuin. Rokok lagi Mas. Air. Nanti sponsor air ya. Boleh masuk. Bentar ini mirip siapa gitu ya? 2 kali. Ada fotonya di sini. Enggak ada. Oke. Gimana? Nah, kita lanjut lagi. Nah, tips yang berikutnya itu adalah
produk yang kalian jual tuh produk apa sih gitu, keuntungan dari produk kalian tuh apa gitu. Gitu kayak misalkan ya percuma juga kalian nge-branding, kasarnya nge-branding kan ya untuk mengenalkan produk kalian, tapi produk kalian tuh nggak ada ciri khasnya sendiri, keuntungannya atau kelebihannya sendiri, itu sangat percuma sekali gitu. Untuk jadi kayak nih produknya biasa-biasa aja gitu, tapi apa namanya nge-brandingnya tuh jor-joran, kayak misalkan ngeluarin budget sampai 100 juta gitu. Tapi kalau misalkan produknya biasa aja ya kejual juga ya. Iya, susah gitu. Betul. Produknya harus yang nggak biasa berarti ya. Iya. Cangcut, merek, champion gitu. Itu nggak biasa. Nggak biasa, nggak biasanya apa? Unik, konsisten bikin cangcut kan merek New Balance kayak merek Nike gitu. Waduh. Tua. Legend. Dieri. Jadi kan tadi harus diperhatikan tuh yang namanya keunikan dan apa ya, gimana caranya biar orang-orang tuh mau beli, tertarik sama produk kamu. Jadi jangan asal ngejual sesuatu yang susah untuk masalah gitu. Iya, atau untuk dapat orang beli gitu. Tapi ada nggak ketika si penjual itu jualannya ketika di momen-momen tertentu gitu, kayak sekarang nih lagi lebaran nih, ada nggak sih? Kayaknya mah ada ya, kan karena aku nggak ngurus yang orang yang bisnis begitu gitu, yang cuman apa angin-anginan lah kasarnya. Gitu. Jual kolak. Iya kan? Kolak Jual kolak di Jakarta yang beli di Bandung, basi. Keburu lebaran. Ya kan Angin-anginan. gitu, tapi ya sebenarnya yang nggak masalah gitu, it's okay untuk jualan mah jualan aja, siapa tahu kan mau nyari rezeki juga lah. Kita nggak boleh nutup rezeki orang juga gitu. Itu Bang Eke. Kuncinya tinggal kamu cari. Entah di mana kuncinya. Let's get look madu the forest. Ada lagi nggak tips dan trik? Tips and trik. Tadi kita bahas apa ya, si produknya ya. Iya, tadi. Oke, kita coba bahas tips selanjutnya adalah kualitas produk atau si listing produknya lah. Listing produknya adalah Apa tuh listing? ada 3 Listing buat ini makanan. Misty. Di mana-mana ya yang namanya listing itu listing salah. Udah. Misty hantu. Apaan? Mistis. Penting sih anjing. Ngaco. Satria dan Orang dari Kamerun dong. Listing produknya. Produknya. Jadi sebenarnya ada 3 indikator atau 3 poin ya di listing produk. Yang pertama itu kualitas foto produk. Kan biasa kalau di e-commerce kan ada tampilannya foto ya. Iya betul. Nah, si foto ini ya masa mau nampilin yang apa namanya yang biasa-biasa Dari aja Google gitu. atau kan ngambil ya gitu. gitu kan, itu sebenarnya oke lah kalau misalkan di Google, tapi kan masuknya tadi hak cipta, tapi nggak ada keunikan sendiri gitu karena ada di Google gitu. Kalau misalkan mau ini sebagai faktor juga menarik pembeli ya. Iya. Jadi si foto itu emang harus bagus gitu, atau mungkin setidaknya mengikuti saran dari e-commerce yang teman-teman ikutin gitu. Misalkan di tiap e-commerce kan ada syarat dan ketentuan, Kebijakannya beda-beda. Upload fotonya gitu. Nah, coba diikutin aja. Backgroundnya background putih, sebaiknya gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, jadi itu juga ngaruh gitu. Karena kelihatan ini bikin sendiri gitu. Terus gitu. Dan diusahakan juga si produknya original ya, jangan KW gitu. Oh iya betul. Ya misalkan ada juga nih kayak misalkan si produknya dia bikin sendiri tapi niru, itu nggak boleh sebenarnya kan. Plagiat ya. Plagiat. Tolong nih seller nipu nih. Jual Uniqlo bahannya bahan naon. Bahan mangga dua. Di partai. Di baliknya ada yang merah. Jangan hari-hari kamu telepon John Bus. Nanti ditelepon John Bus kamu masuk lagi Bang Buaya, kamu masuk sinkhole. Tadi ada telepon aman. Pasti balik lagi. Tuh telepon lagi kan John Bus kan. Itu ya terkait foto ya. Terus juga yang kedua adalah si penamaan produk nih. Penamaan produk tuh sebenarnya harusnya jangan spam gitu. Kayak misalkan kita jualan kaos kaki nih. Kayak kaos kaki X garis miring, kaos kaki Luna, garis miring kan biasa ada yang spam gitu biar ketika orang nyari itu dia muncul terus gitu. Niatnya kan gitu, tapi sebenarnya nggak boleh. Kayak gitu soalnya kayak gitu juga ngaruh ke nih misalkan si pembeli nih. Oh, ini namanya kayak gini kayak kurang menarik gitu. Oh iya betul. Betul.
Itu Pasti bang, gitu dong. itu dari manajemen sendiri ada list banned gitu. Ada pasti. List di banned ya kan? Iya. Mengganggu traffic marketing. Jadi yang Merusak asalnya algoritma. pengen masuk ke semua kategori itu kan keywordnya, Iya. taunya nggak muncul di mana-mana. Iya. Itu bisa. Dan malah kena pelanggaran. Oh, karena Iya. Jadi emang ada yang emang nggak boleh gitu. Mungkin di beberapa e-commerce juga kayak gitulah. Kalau misalkan di e-commerce yang aku tempat aku kerja emang nggak boleh. Jadi kalau misalkan itu masuknya kategori spam ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-spam kata pencarian atau kayak gimana itu bakal kena pelanggaran dan nggak akan naik si produknya, nggak akan naik untuk bisa kejual gitu. Pasti akan ketahan, bahkan bisa jadi nggak jadi jualan gitu. Denger ini seller maruk nih. Iya, salah maruk tuh yang kos kaki viral dipakai sama ini, kos kaki slash semuanya. Kos kaki haji gigit Bila hadit itu Haji Bella HB BH. Bulan puasa Jauh. Oke, ada lagi nggak nih? Tadi yang ketiga tuh kan yang pertama Keempat, tadi. yang keempat ini. Nggak tahu sih udah keberapa ya. Iya, udah banyak lah. Banyak lah. Ini mau banyak atau mau dikit atau gimana nih? Bisa lah, satu lagi tips terakhir. Tips terakhir. ya. Tips ampuh lah ya. Yang ampuh banget gitu. Tergantung kita kalau misalkan jualan kan tergantung produk ya. Nah biasanya kan kita ibaratkan emang tadi kan udah diibaratkan bahwa e-commerce itu adalah pasar. Tapi secara online. Nah di mana kalau misalkan di pasar itu persaingannya harga dong. Nah, iya itu. Ya harga kan. Nah sama di online juga sama gitu. Jangan misalkan Haidar nih jualan kaos X misalkan. Harganya 100.000 lah, bukan 50. Tapi di toko lain itu jualnya 70.000 dan sebenarnya emang harga aslinya tuh 70.000 gitu. Nah, kaosnya sama, gak ada keuntungan yang lebih dan lain sebagainya. Toko Haidar itu kurang pasti penjualannya karena banyak yang nyari banyak yang mau beli pasti di Harga yang murah gitu. Disortir kembali ya berarti. Iya, disortir kembali. Iya. Sebenarnya sesuaiin aja sih, maksudnya si harga produk teman-teman itu mau seberapa, tapi ingat cek harga juga di e-commerce yang ada gitu. Jangan sampai masukin harganya asal-asalan gitu. Kecuali kalau teman-teman misalkan kayak jualan iPhone 13 harganya 20 juta, ya itu make sense dong karena bagus banget lah kasarnya mah gitu kan. Ya orang-orang juga mau beli karena ya emang bagus gitu walaupun mahal dibandingkan HP-HP yang murah. Yang mending itu gitu kan. Kita ibaratkan gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang akan memulai jualan, itu harga juga perlu dilihat gitu ya. Kan harus benar-benar research gitu kan. Kalau kalian pengen jualan baju dengan kualitas yang sama atau yang ya pada umumnya, kan juga harus tahu nih pasaran harga berapa. Jangan kalian ngasih harga ketinggian. Tapi ya kalau kerendahan boleh, tapi ya untung nggak gitu kan maksudnya. Jadi harus sehat juga gitu lah intinya. Jangan terlalu maruk lah. Ini tadi bahasan baru. Kenapa sensi mulu nih? Sensi mulu. Harganya bisa beda 2 kali lipat aja gara-gara merek doang kan ya. Iya sih, ya itu Gara-gara merek dan padahal warna sama gitu. Itu kan marketing lah. Jadi pasar baru 12.000 jual 50.000. Sabar. Tapi itu Luar biasa ya, bersahabat. balik lagi ke ini sih keuntungan ya. Ya kan barang sama tapi ternyata si toko A sama toko B barang sama nih. Tapi si toko A ini punya keuntungan yang lebih. Ya nggak apa-apa dong kalau misalkan harga lebih naik dikit nggak masalah. Tapi si pembeli itu mendapatkan kelebihan juga dari apa yang dia beli. Sama make sense lah ya. Make sense lah. Gitulah. Jadi harus harga tuh harus sesuai sama apa yang barang yang dikasih gitu ya. Sesuai lagi. Waduh, banyak banget nih yang boleh kita dapetin. Ini Gali tuh harusnya bikin program di TV. Asli ya. Edukasi. Ini penting ini soalnya. Sosial marketing ya. Sosial Betul marketing banget. penting banget ini harus bikin acara. Coba ajuin lah. Coba tolonglah ke TV-TV gitu. Ke sini boleh nggak? Ada Kesini. bagian lagi. Ya nanti bagian Ogo TV lah. Oh, aja ada. Doain aja. Ya, jadi buat teman-teman semua mungkin yang pengen lebih sharing lagi sama Gali, mungkin bisa DM aja langsung ke Instagramnya. Instagramnya apa Gali? @Galih Reisandi. Galih Reisandi Pakai I ya. SANDI Sandi. Oke, nanti ada di deskripsi, jadi kalian bisa follow aja teman kita yang banyak ilmu tentang e-commerce. Mungkin kalian juga ada yang perlu ditanyain lagi
di luar sama tadi pertanyaan kita semua di Bisa sini. nanyain rumah di Betul mana. banget. Ya siapa tahu mau jadi Jomblo nggak? Tapi- konsultasi bisnis juga ya. Bisnis. atau mau ngebahas tadi segitiga Illuminati. Strategi Illuminati. Ya buat teman-teman semua terima kasih telah menonton Oh Good di episode 9 ya. 9. 9 ini Nggak kerasa ya? asli nggak kerasa. Ya mudah-mudahan teman-teman semua tetap nontonin dan untuk yang menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan. Amin, Sekali lagi amin. sehat-sehat terus jangan sampai jadi kayak Satria gitu kan. Tuh. Puasa Sampai asli. bolong ya. Baru hari pertama bolong. dia. Siapa tuh? Kayak Satria lah ya. Satria terus. Saya dengar kamu Satria. Jangan bolong-bolong. Ya. Ya, dah. Gimana nih? Ya udah. Jadi gimana kita ini mirip ya? Siapa ya? Siapa ya? Dan tadi kan 3 kali. Mirip banget ini soalnya. Iya, Ya pokoknya kalian kepoin episode berapa ya itu ya? Episode 3. Episode 3. 3 ya? Episode 3 kalian lihat baca Tiga, ada dong. sesuatu nih yang mirip. Cari perbedaan nanti. Cari perbedaan. Oh, dari segi suara udah mirip lah. Mirip banget. Wajah mirip. Wajah yang mirip. Nah, Sama-sama kacamata Ada yang beda. Ukuran beda. Hey.